teman-teman, selamat datang di Funpod, Spefan Podcast. Podcast keren dari siswa-siswi SMPN 8 Kota Blitar. Bersama saya Nina Egisila yang akan menemani kalian semua buat ngobrolin hal-hal seru dan tentunya hal-hal yang penting di Kota Blitar. Nah, Sobat Spefan, perlu kalian ketahui ternyata pemerintah Kota Blitar itu peduli banget loh sama kita. Mereka mempunyai program keren yang baru aja diluncurkan di tahun ajaran ini. Penasaran kan? Nama programnya adalah Pulang Sekolah Ayo Mengaji. Program ini mempunyai tujuan yang jelas, tentunya agar kita semakin mantap mengenai hal-hal positif, hal-hal spiritual, dan tentu saja mengurangi waktu kita buat bermain gadget. Nah, kita hari ini tidak akan sendirian Sobat Spefan. Kita kedatangan tamu spesial yang akan menjelaskan apa sih program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini. Beliau adalah perwakilan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Blitar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke. Sebelum kita mengupas tuntas mengenai program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini, boleh dong Bapak memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman pendengar podcast. Silakan Pak. Halo sahabat Stefan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Toifuddin dari Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Blitar. Hari ini senang sekali bisa membersamai sahabat-sahabat Stefan yang berbahagia. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Toif. Senang rasanya Funpod bisa mengulik langsung mengenai program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini. Baik, kita langsung masuk ke inti pembicaraannya saja ya. Melansir dari laman resmi pemerintah Kota Blitar, blitarkota.co.id, terutama di program yang berjudul Program Pulang Sekolah Ayo Mengaji dilaksanakan, siswa dibekali buku kendali. Nah, ini kan sudah running nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi program ini? Ya, jadi kita ambil sisi akronimnya dulu. Pulang Sekolah Ayo Ngaji. Nanti mengaji di sini mengandung makna adalah mengasah jati diri. Jadi latar belakangnya yang pertama bahwa anak-anak sekarang ini lebih banyak bermain gadget. Ya, nah disinilah program ini akan bisa mengurangi anak-anak itu untuk tidak banyak bermain gadget dengan program Pulang Sekolah Ayo Ngaji. Yang kedua tentunya Pulang Sekolah Ayo Ngaji ini untuk memperkuat nilai-nilai karakter pada anak-anak. Itu latar belakang adanya program Pulang Sekolah Ayo Ngaji. Oke, jadi seperti itu Pak. Kalau kapan program ini mulai diterapkan secara resmi di sekolah-sekolah dan mungkin siapa menjadi sasaran utamanya? Iya, secara real sejak program ini di-launching oleh Pak Wali pada bulan Juli itu otomatis ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Karena pada hakikatnya Pulang Sekolah Ayo Ngaji ini mengasah jati diri ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama anak-anak berada di luar sekolah. Oleh karena itu harapannya anak ketika berada di luar sekolah ini ada kegiatan-kegiatan positif yang itu akan mengasah jati diri anak-anak semuanya. Gitu. Oke, jadi seperti itu Pak. Ya. Kalau untuk tujuan utama dari program ini tuh kira-kira apa Pak? Iya. Jadi tujuan utama dari program ini salah satunya adalah mewujudkan pembentukan jati diri peserta didik. Yang kedua, menghadirkan ruang edukatif dalam menghadapi disrupsi digital. Disrupsi digital itu adalah di mana saat ini begitu pengaruh digital itu sangat luar biasa sehingga akan mempengaruhi perilaku anak-anak. Tujuan berikutnya adalah meneguhkan kembali hakikat pendidikan sebagai proses pemanusiaan secara utuh atau humanistik gitu Mbak. Dan ya mungkin berikutnya akan bisa membangun komunikasi edukatif yang efektif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Itu tujuannya. Oke, keren banget ya Pak tujuannya. Bagus. Disebutkan juga bahwa program ini itu dilaksanakan di luar jam sekolah ya Pak? Iya,
Iya. Oke, mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa bentuk kegiatan mengaji yang akan dilakukan para siswa? Iya. Jadi ruang lingkup dari program Sekolah Ayo Ngaji itu yang pertama kan taat beribadah, Ya. kemudian berolahraga, gemar bermasyarakat, kemudian gemar belajar, terus bangun pagi, Oke. terus termasuk juga tidur cepat itu. Itu artinya program Pulang Sekolah Ayo Ngaji ini merupakan implementasi mengejawantahkan dari program pemerintah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Jadi ketika program ini digulirkan oleh Pak Wali sekaligus dari Dinas Pendidikan itu mengharapkan anak-anak itu di luar sekolah, setelah pulang di sekolah 7 hari berarti Mbak. Oke. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, berarti Ini setiap hari ya, semua Pak? itu dikontrol oleh Oke. sekolah melalui buku kendali yang panjenengan tanyakan tadi. Oke, seperti itu. Ya. Baik. Pada berita juga termuat bahwa program ini termasuk bentuk penambahan jam pelajaran di taman sore ya, Pak. Begini. Bisa juga sekolah nanti diserahkan oleh sekolah untuk mengatur kegiatannya. Misalnya untuk ruang lingkup mengaji taat beribadah. Oke. Itu bisa sekolah mengambil satu tambahan jam setelah anak-anak harusnya pulang. Jam sekolah jam berapa di sini? Kalau di sini jam 1. Oke, jam 1 karena mungkin bu gurunya pulang kan jam 2. Ya. Nah, jam 1 jam 2 ini atau lebih pun nggak masalah. Ini sekolah memberikan tambahan, bisa menghadirkan guru-guru mengaji yang ngaji-ngaji kitab itu. Bisa juga mendatangkan pelatih-pelatih ekstra. Oke. Kemudian juga bisa mendatangkan guru-guru yang mungkin bisa memperkuat karakter anak ini. Nah, disinilah mungkin tambahan jam ini disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu, Mbak. Oke, seperti itu. Terus ini tuh kira-kira sifatnya tuh wajib atau hanya untuk beberapa siswa saja? Kegiatan ini hukumnya untuk semuanya. Oke, berarti Tanpa wajib kecuali. ya, Pak? Iya, tanpa Oke. kecuali. Jadi semua harapannya anak-anak itu mampu mengasah jati dirinya sebagai seorang pelajar yang berkarakter. Oke, keren banget, Ya. keren. Di sini kami juga mendengar bahwa siswa akan dibekali dengan buku kendali ya, Pak? Betul. Oke, mungkin Bapak bisa menjelaskan fungsi dari buku kendali ini dan bagaimana penggunaannya. Baik, jadi saat ini Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Blitar sedang membuat buku kendali yang dinamakan Kendali Sinau. Oke. Itu artinya anak-anak nanti Sinau ini Sinau jati dirinya tadi. Jadi nanti sekolah diberikan, setiap anak punya buku kendali satu. Ini menuntut kejujuran dari orang tua ketika di rumah. Kalau di luar sekolah ya, ketika di rumah jujur enggak orang tua ini. Ketika ada pertanyaan, anak melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ini yang beragama Islam. Iya. Kemudian yang non-Islam misalnya hari Minggu pergi ke gereja enggak. Kalau orang tua pingin putranya atau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang hebat, anak yang berkarakter, maka dia akan jujur. Karena ini kaitannya dengan memperbaiki diri ketika di sekolah. Ketika dilihat misalnya, oh si A ini ternyata di rumah masih banyak bermain HP. Ketika ada di salah satu item di buku kendali seperti itu, nah disinilah guru akan mengingatkan anak itu ketika di sekolah. Karena begini Mbak, anak itu akan sangat menurut kepada gurunya. Oke, Kalau orang tuanya mungkin benar masih sekali. iya, katanya bu guru begini. Nah, ini anak-anak ketika ini dikawal terus oleh gurunya, bisa wali kelas, bisa itu kepala sekolah, Iya. bisa waka. Ini anak-anak akan harapan kita akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, menjadikan anak-anak itu yang selalu beraktivitas selama 1 minggu 24 jam. Tidur pun dihitung di sini karena tidur cepat. Wah, keren banget. Tidur dihitung juga ternyata Sobat Supevan. Iya. Oke, untuk selanjutnya ya Pak. Ya. Ini kira-kira hasil dari buku kendali ini tuh berpengaruh nggak sih Pak ke nilai rapor siswa?
Sementara saat ini dari petunjuk yang kami dapatkan, buku kendali ini harapan Pak Kadin ya, harapan Pak Kadin ini ada pertimbangan ke sana. Jadi misalnya nilai agama Islam misalnya begitu ya, katakanlah dalam hal kognitifnya anak itu nilainya bagus 9, 10, 90 begitu. Tetapi ketika anak ini apa ya istilahnya di rumah atau di sekolah waktunya ngaji ada tambahan jam misalnya ngaji anak tidak mengikuti, maka ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Diingatkan dulu, tidak langsung di-justice akan mempengaruhi tidak, tapi diingatkan. Dek, nanti kalau kamu tidak, teman-teman yang ngaji kamu tidak ngaji, maka nanti akan berpengaruh terhadap hasilmu nanti ini. Tetapi pada hakikatnya yang diutamakan dalam ini adalah perubahan tingkah laku. Karena karakter itu bukan masalah nilai, bukan masalah angka-angka, tetapi karakter itu bagaimana terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai karakter budaya kita. Apa Mbak nilai karakter budaya kita? Pancasila. Oke. Seperti itu ternyata Sobat Stefan. Keren banget ternyata. Ya. Oke, Pak. Program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini kan juga disebut sebagai bagian dari implementasi program sekolah religius, nasionalis, dan juga berbudaya atau Serenada. Nah, ini Bapak bisa jelaskan dong hubungannya tuh apa sih sama program yang baru saja kita obrolin? Baik, jadi kita buka dulu yang kaitannya dengan Serenada. Yang kita sebutkan tadi kan sekolah religius, nasional budaya ini grand design-nya adalah program Serenada yang ini merupakan program juga dalam kerangka untuk peningkatan nilai-nilai karakter religiusnya bagaimana. Nah, program ini diartikan oleh sekolah itu masih sangat luas. Religius ini seperti apa ya? Kemudian nasionalis ini seperti apa? Walaupun sudah ada juklaknya di sana, namun kelihatan ini masih belum bisa secara optimal diimplementasikan. Nah, disinilah Pulang Sekolah Ayo Ngaji ini merupakan bentuk implementasi dari Serenada. Nasionalisnya, religiusnya apa? Taat beribadah. Istilahnya dimonitoring melalui buku kendali Sinau tadi. Sinau di sini Sinau urip. Sinau urip ya, Sinau urip. Kemudian religius ini dikawal di sana. Anak ini bagaimana kalau perilakunya di rumah setelah pulang sekolah, waktunya sholat duhur yang beragama Islam, waktunya sholat duha mungkin ada. Dan di sini saya lihat kemarin ketika ada acara di sana, saya melihat sekali religiusnya di SMP 8 ini, Stefan ini luar biasa. Saya laporkan kepada pimpinan itu. Nah, ini luar biasa, saya sangat terenyuh sekali. Kemudian dengan nasionalisnya, ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan bagaimana mencintai tanah air. Patriotisme ini dikembangkan. Dan yang terakhir budaya ini dalam arti bukan hanya budaya seperti tari-tarian dan lain, itu juga budaya karena budaya itu kan hasil budidaya olah manusia, tapi budaya di sini adalah warisan nenek moyang kita. Contoh bagaimana kita berjalan di depan orang tua, harus menunduk. Bagaimana ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang yang lebih tua di atas kita, harus ngapunten, mohon maaf. Harus itu dikembangkan, termasuk ada program sehari berbahasa Jawa itu juga budaya kita. Benar sekali, Pak. Oke. Selain memperkuat nilai religius ini, apakah program ini juga ditujukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh negatif, mungkin seperti pergaulan bebas? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi dalam hal ini pemerintah, dinas pendidikan memang harus hadir ketika saat ini situasi anak-anak kita yang banyak pengaruh dari gadget, dari luar, dari mana-mana itu yang ini akan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Nah, kegiatan ini harapannya bisa meminimalisir hal-hal seperti itu untuk tidak terjadi pada generasi kita, khususnya
jenengan bersama teman-teman yang masih sekarang di SMP ini harus dibekali dengan nilai-nilai karakter, karena kalianlah yang akan meneruskan perjuangan para pemimpin bangsa ini. Ya. Ya, betul sekali. Oke, untuk yang terakhir Pak, apa harapan Dinas Pendidikan Kota Blitar terhadap para siswa dan sekolahnya dalam mengembangkan program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini ke depannya? Terima kasih, ini merupakan titipan juga dari pimpinan dalam hal ini Pak Kadin. Selalu disampaikan seperti ini Pak Taif, tolong sampaikan ke anak-anak, ke guru, kepala sekolah, bahwa program Pulang Sekolah Ayo Ngaji ini merupakan upaya kita. Upaya kita bersama untuk mengawal nilai-nilai karakter yang dalam hal ini program pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena ketika ini oleh kita dalam hal ini ujung tombak pendidikan itu ada di sekolah ini dioptimalkan melalui buku kendali Sinau tadi, kita nanti juga akan kita monitoring dari Bapak Ibu pengawas seperti apa pelaksanaannya. Ini maka harapan kita semuanya anak-anak didik kita ini bisa menjadi generasi emas. Karena panjenengan nanti tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka ini menjadi generasi emas yang akan membawa bangsa ini mencapai puncak kejayaannya. Selain itu harapan kami ke anak-anak semuanya, warga Spevan yang kami banggakan, yang kami sayangi kepada anak-anak ini, teruslah anak-anak melakukan yang terbaik pada diri kalian, pada lingkungan kalian, pada orang tua kalian, kepada bapak ibu kalian. Jadilah anak yang menyejukkan, anak yang bernilai tinggi. Dalam hal ini nilai tinggi bukan hanya nilai angka, tetapi nilai tawarna. Seperti Mbak ini kan, kalau saya mengamati nilainya tinggi sekali dalam hal keberanian, kejujuran, tanggung jawab kan mendapatkan tugas dari sekolah seperti ini. Dan tentunya kami sangat berharap jadilah pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat dan berkarakter. Itu Mbak. Oke, jadi kesimpulannya itu seperti itu ya, sobat-sobat Spevan. Oke, baik Bapak Taif, ngobrol serunya kan sudah. Kita masuk ke segmen kecil. Ini gampang Pak. Saya kasih kata kunci, Bapak tinggal jawab 1 atau 2 kalimat saja. Siapa? Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Oke. Kita langsung saja masuk ke segmen kecilnya. Sekolah? Tempat yang nyaman dan membahagiakan. Oke, mengaji? Untuk mengasah jati diri kita. Ih, keren. Oke, lanjut. Karakter? Watak jati diri kita sebagai bangsa, sebagai pribadi, dan sebagai anggota masyarakat. Waduh, keren banget. Gadget? Gadget harus dihindari. Tetapi dampak positifnya harus kita lakukan, namun harus dalam kontrol. Oke. Baik, SMPN 8 Kota Blitar. Luar biasa, keren dan saya sekali. Oke, keren banget Sobat Spevan. Jawabannya Bapak sangat cepat, padat, dan juga bersemangat. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia bermain bersama kami. Sama-sama Mbak, saya juga merupakan kehormatan bagi saya bisa membuat sejarah hidup kami, hidup saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keluarga Spevan semuanya. Amin. Oke, seru banget ya Sobat Spevan buat obrolan kita hari ini. Kita jadi tahu, ternyata program Pulang Sekolah Ayo Mengaji ini bukan cuma program sekedar membaca Al-Quran di TPQ, tapi juga buat program ekskul, program les, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian video Funpod hari ini. Baik, kita tutup. Jangan lupa untuk terus follow akun Spevan dan juga jangan lupa untuk subscribe channel podcast kita. Saya Nino Egisila pamit undur diri dan Muhammad Taifuddin, Dinas Pendidikan Kota Blitar juga undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Semangat.